surah di situ ya. Jadi ala suratihi, bentuknya Allah. Ya nyatanya Nabi Adam ya punya sifat, ya kan? Punya zat, punya perbuatannya ya apa saja ya. Manusia juga punya perbuatan. Tapi jelas perbuatannya kita dengan perbuatan Allah mubayinatun wa mughayyiratun, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja di surah itu bentuknya Nabi Adam sama dengan bentuknya Allah secara dohirnya seperti Nabi Adam 60 hasta, berarti Allah ya kira-kira seperti itu, kan? Nabi Adam punya tangan 2, ya Allah seperti itu lagi, ya kan? Seperti halnya kita diberi ilmu oleh Allah, kita punya sifat ilmu, Allah juga punya sifat al-alim, kan? Dalam Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan terusnya. As-Sama, Basor, kalau kita juga punya. Tapi kan jelas sifatnya kita berbeda. Kita punya zat, tapi zat kita berbeda. Zat kita berbentuk jirim, punya bentuk seperti itu, ya kan? Punya tangan, punya kepala dan sebagainya. Tentu zatnya Allah juga berbeda dengan kita. Punya akal, makan, minum, bergerak, ini kan perbuatan itu. Tapi perbuatan Allah berbeda dengan kita. Jadi menanggapi hadis itu, Syekh Nawawi dalam kitab Syarahnya Sulamul Taufiq, maksudnya surah maknawiyah, bentuk maknawiyah, bukan bentuk dohirnya seperti yang tadi disebutkan bahwa Nabi Adam bentuknya persis seperti Allah. Ini makanya orang-orang yang seperti itu memahami hadis itu dengan bentuk seperti yang dibayangkan, itu namanya mujassimah, namanya menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, menganggap zatnya Allah itu berbentuk jisim. Itu yang perlu kita hindari ya. Kita harus pahami bahwa zatnya Allah tidak berbentuk jirim, tidak berbentuk jisim ya. Terus bagaimana? Ya yang penting berbeda lah kalau kita nggak nyampe, dan memang tidak usah kita membahas. Makanya dalam ilmu tauhid diterangkan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan berpikir tentang Allah, maksudnya berpikir apa? Tentang zatnya Allah. Kalau kita berpikir tentang zatnya Allah itu tidak akan nyampe. Karena apapun yang dipikirkan kita, apa yang di dalam benak kita, dalam pikiran hati kita itu pasti berbeda. Karena itu ciptaan. Walaupun bahasa kita halusinasi kita ini, bayangan-bayangan kita itu juga ciptaan. Yang menciptakan Allah ya, yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Hasil ciptaan Allah itu. Halusinasi kita itu. Oh, Allah berbentuk ini, berbentuk itu juga halusinasi. Itu ya, bayangan-bayangan apa yang terbenak di dalam hati kita itu juga makhluk. Karena itu makhluk pasti berbeda dengan yang menciptakan, ya kan? Allah ini begini pasti itu salah. Makanya jangan berpikir tentang zatnya Allah, nggak akan nyampe, dan memang pasti salah, berbahaya. Sing airnya tidak tarkul idrak, bahasa diteruskan tarkul idrak. Berhenti berpikir tentang zatnya Allah, berhenti menemukan zatnya Allah, nah itu akan menemukan penemuan yang sejati. Bahasanya yang paling mudah, kita begini, Allah tidak seperti itu, kita cukup. Pokoknya Allah tidak seperti kita, itu cukup. Dalam masalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berpikir Allah itu bagaimana sih, bentuknya kayak apa, pasti itu salah. Dan itu akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan yang lain. Ya untung kita, kalau kita berbentuk akhirnya mujassimah seperti itu, menjisimkan Allah kan bahaya. Allah, kita menemukan sebuah kalimat dalam hadisnya qudsi, innallaha khalaqa adama ala suratihi, mamanya pun kan berbahaya, ya? Menjisimkan Allah Subhanahu wa
Karena secara ayat qat'iynya ini mukanya, ayatnya muka, bukan mustabihat lagi. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai dengan Allah. Tidak ada. Baik secara kenyataan itu perkaranya wujud atau cuma bayangan-bayangan kita. Apa yang kita bayangkan kan itu sebenarnya secara pendoiran kan nggak ada ya? Ada nggak? Kita bayangkan ini nah, pikirannya secara pendoiran itu kenyataan kan nggak ada, tapi kan ada. Tetap itu adalah fiksi ataupun dongeng, itu tetap bahasanya ciptaan, walaupun secara ilmiah disebut dengan fiktif, ya kan? Ya fiktif itu ceritanya nggak ada. Ya sebenarnya halusinasi itu walaupun begitu ya tetap hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang memang kenyataannya ada, seperti orang dulu meyakini bahwa matahari adalah Tuhan. Ternyata ya Tuhan yang mereka sembah matahari itu ya bukan seperti Allah juga ya. Ada mungkin yang menyembah api. Ya api itu ya tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Ataupun apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Dengan itu juga tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting bagi kita. Makanya terusannya Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimun quluwan kabira. Dan kita harus membersihkan, mensucikan atas segala sesuatu ya, apa yang kita katakan oleh orang-orang zalim ya, yang kita harus mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh dalam kitab ini, zalim itu seperti contoh siapa orang yang zalim itu? Kal Yahudi wan Nasara wa musyrikil Arab wa nabihim uluwan kabira la yumasilu uluwan fa inna ba'da muqtadil Yahud qalu Uzair ibn Allah. Islamiyat kaminum ba'du. Jadi seperti apa yang diucapkan oleh di luar Islam ya, di luar Islam seperti orang Yahudi meyakini bahwa Nabi Uzair itu anaknya Nabi Adam, dianggap oleh mereka orang Yahudi sebagai anaknya Allah. Itu kita harus bilangkan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Mustahil bahwa Allah punya anak. Karena Allah itu al-wahid. Ya. Atau kalau ada Tuhan yang Tuhannya terus kok punya istri, punya anak, oh itu bukan jelas, bukan Tuhan yang benar. Itu pasti salah. Tuhan kok sama dengan makhluknya ya. Apalagi beranak pinak. Tuhan punya anak, anaknya punya anak ya, terus ruwet ya kan. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu. Wala yattaqid sahibah, Allah itu tidak butuh terhadap istri. Nah, itu harus diyakini, apalagi anak. Makanya juga seperti ucapannya orang Nasrani menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam dianggap apalah kan, pokoknya tidak ada Tuhan
yang harus kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang penting dulu awal-awal kita sudah menyebutkan, awal-awal dalam mukadimah itu ketika menyebutkan Nabi Muhammad SAW ada istilah abduhu wa rasuluh, kan? Ingatkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, abduhu. Dan ketika kita menyebutkan kalimat itu, kita sebagai orang Islam terjaga bahwa Nabi Muhammad itu bukan anaknya Allah, ya kan? Beliau adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dia pesuruh, ya? Pesuruh Allah yang diamanati oleh Allah. Jangan sampai ketika kita meyakini kerasulan Nabi Muhammad sampai mengkultuskan sampai akhirnya menyembah Allah sebagai Tuhan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu naudzubillah, jangan sampai. Ini dari awal-awal kita sudah diterangkan di awal itu abduhu wa rasuluh. Apalagi dalam dirangkanan ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah diajarkan bahwa Allah ya pemberi nikmat, pemberi rahmat, Nabi Muhammad sebagai penerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada Tuhan kedua, ketiga dan seterusnya. Cuma satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua dalam syahadat itu syahadat ada dua, syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diistilahkan dengan istilah syahadat rasul. Wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah tai maknane asyhadu anna muhammadar rasulullah iku at-ta'lama yen tak ngerti sapa sira, batak takidalan yen tak nekodaken yakini sapa sira, wa tusaddiqalan beneraken sira, wa tu'minalan imanaken sira apa sing dimani anna sayyidana ing satune Gusti kita, wa nabiyana lan nabi kita iku wa nabiyana lan nabi kita Muhammad bin Abdullah nyatane Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hasim ibni Abdul Manaf al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu iku Abdullah hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk. Kita harus meyakini, memahami bahwa Gusti kita yaitu Muhammad siapa sih? Muhammad bin Abdullah. Di 15 abad yang lalu ada seorang yang bernama Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah, bapaknya lagi namanya Abdul Muttalib, bapaknya namanya Hasim, bapaknya lagi namanya Abdul Manaf, berbangsa Quraisy, itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kita harus meyakini kalau diutus ke siapa? Ke seluruh makhluk. Perlu dicatat juga dalam pembahasan Rasul itu siapa sih? Secara yang masyhur ini, Rasul ini adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan diperintah untuk menyebarkan. Kita secara definisi yang paling mudah yang sering kita dengar kan seperti itu kan. Tapi kalau kita belajar tentang ilmu aqaid syaitan, bahwa ada sifat wajib mustahil jaiznya Rasul, ya kan?
Itu cukup sebagai definisi Rasul itu siapa? Rasul itu yang tabligh, fatonah, sidik, amanah. Manusia yang sidik, yang amanah, yang tabligh, dan yang fatonah. Itu namanya Rasul. Kalau tidak seperti itu ya bukan Rasul. Kok ada yang mengaku Rasul kok satu kali saja berbohong atas nafsunya, itu pasti bukan Rasul. Kok ada mengaku Rasul kok selalu bermaksiat kepada Allah, ya tidak amanah berarti, ya itu pasti bukan Rasul. Kok ada mengaku jadi Rasul kok tidak menyebarkan wahyu dari Allah, ya bukan Rasul. Umpamanya pun menerima wahyu dari Allah dan diri untuk dirinya saja, itu namanya Nabi, bukan Rasul. Apalagi orang yang menganggap saya kedatangan Jibril, kan? Saya mendapatkan wahyu. Istilahnya itu orang yang halusinasi, kan? Yang bertemu dengan Jibril ini orang-orang khusus. Makanya kalau kita ini sadar, saya ini pernah melakukan ini kesalahan-kesalahan, kok kedatangan Jibril itu mustahil, kan? Ya. Apalagi kita diamanati wahyu oleh Allah, ya. Kita dong sadar diri kita ini orang yang sering salah. Masa kedatangan Jibril, ketekanan Israel ya rada pantas, ya kan? Saya kedatangan dia adalah mati berarti pantas. Kedatangan Jibril, orang-orang yang khusus saja yang punya sidik amanah. Makanya diterangkan para ulama, Nabi Muhammad itu punya tarhis, ya. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul, beliau juga sudah sidik amanah, ya. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul itu ya sudah sidik amanah, bukan berarti setelah Nabi baru sidik amanah, enggak. Memang Nabi ya seperti itu, kan. Makanya disebut dalam riwayat orang jahiliyah dulu menyebut Nabi al-amin, orang yang dipercaya. Ya sudah jujur, sudah al-amanah, sudah terpercaya, sudah terjaga dari kemaksiatan. Makanya walaupun Nabi ini belum diangkat jadi Nabi, segala sesuatu yang nanti secara sempurna dilarang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh kecil ya, supaya kita tambah meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jangankan syirik, kita nggak bahas tentang syirik, ya, tentang sesembahannya orang jahiliyah itu. Yang contoh yang jelas dulunya dilarang, yang dulunya dihalalkan, setelah itu